rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para bapak dekan, Bapak Dosen Penampu Haji Ramadan SPDI MPD PhD, dan kepada teman-teman yang saya sayangi semua. Baik, di sini kami ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul membentuk tim penerbangan Celabu serta tahapannya dalam penerbangan Celabu. Sebelum masuki materi ataupun langkah-langkah cara pengembangan tim silabus, kita harus mengetahui apa itu pengertian silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema yang diajarkan, yang diutamakan ataupun dasar pokok dari suatu masalah yang ingin diselesaikan. Pengertian tim silabus ialah suatu kelompok pengembangan dalam karya ataupun dalam perusahaan yang dimaksud pengembangan tim pengembangan kelompok yang mengerjakan suatu pekerjaan untuk menyelesaikan suatu tugas. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pengerayaan. Di dalam tim penerbangan Celabus itu ada prinsip, komponen, dan langkah-langkahnya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip dalam tim penerbangan Celabus. Prinsipnya ada 8. Yang pertama ialah ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmiah adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam Celabus. Berarti materi pembelajaran yang ada di dalam Celabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiahnya, secara ilmunya. Berarti benar ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ialah relevan. Relevan, apa itu relevan? Relevan adalah cakupan kedalaman tingkat ketukaran dan urutannya dalam materi di dalam Celabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional dan spiritual yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga ialah sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis ialah komponen dalam Celabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetisi. Yang keempat adalah konsistensi, dan yang kelima ialah memadai. Keduanya adalah memiliki hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok pembelajaran. Yang keenam adalah aktual dan konseptual. Yaitu apa itu aktual dan konseptual? Aktual dan konseptual itu adalah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar dan sumber belajar di dalam Celabus yang memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi di dalam kehidupan pendidikan. Yang kedua adalah fleksibel, dan juga yang seterusnya adalah menyeluruh. Fleksibel dan menyeluruh di dalam prinsip komponen ini wajib dimiliki karena dapat mengakomodasi keragaman peserta didik yang terjadi di sekolah dan juga tuntutan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini, kedelapan prinsip ini, ilmiah, menyeluruh, dan lain-lainnya harus ada dalam prinsip untuk membentuk komponen penerbangan Celabus. Tanpa adanya prinsip, tidak akan terbentuk tim penerbangan Celabus tersebut. Baik, Ryan, silakan lanjutkan pembahasan yang saya. Sebelum masuk ke langkah-langkah adapun tahapan-tahapan untuk membuat suatu tim silabus, kita harus mengetahui juga apa itu tim silabus. Tim silabus adalah suatu tim ataupun kelompok yang terdiri oleh para guru, dosen, baik dilakukan secara mandiri ataupun kelompok. Berarti tim silabus ini ialah suatu kelompok yang didirikan oleh orang tertentu, misalnya kayak dosen, guru, ataupun pakar-pakar ilmu lainnya untuk menjadi ataupun untuk menemukan suatu karya ilmiah. Karena itulah dibentuklah tim silabus itu dari orang-orang yang memiliki ilmu ataupun orang yang memiliki pemikiran yang luas seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Dan kita masuk dengan langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah pertama ialah mengajari standar kompetensi.
dan dalam proses penentuan kompetensi standar yang seharusnya hendak diperhatikan. Itu yang pertama adalah tingkat kesulitan materi yang disusun dengan konsep ilmu yang diterapkan. Yang pertama adalah tingkat kesulitan materi. Berarti dari kesulitan materi itu dapat ditentukan misalnya siapa yang dapat menyelesaikan, dan dibentuklah tim silabus yang tim itu memiliki materi ataupun kelebihan pemikiran untuk menyelesaikan suatu materi tersebut. Itu yang kedua adalah adanya kaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pembelajaran. Berarti kayak guru lah peserta untuk mengajarkan peserta didik yang memiliki komponen adalah kompetensi yang memiliki ilmu dasar untuk mengajari suatu mata pelajaran dasar dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi materi pembelajaran. Ada 5 langkah, yaitu potensi peserta didik. Tim silabus ini mengetahui potensi peserta didik ataupun bakat minat peserta didik tersebut. Yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Karakteristik adalah etika ataupun etika baik buruknya suatu peserta didik. Itu tim silabus ini tahu bagaimana cara mengatasi dan mengembangkan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga adalah struktur keilmuan. Struktur keilmuan adalah keilmuan yang dibagi itu mendasar dari A sampai B, tidak ada Z yang diajarkan yang tidak berkaitan dengan pembahasan yang nomor A. Itu tidak bisa diajarkan, karena dibutuhkan tim silabus yang bisa mengajar, adapun keilmuannya tingkat tinggi. Yang keempat adalah alokasi waktu, menentukan waktu yang tepat untuk pendidik dan peserta didik. Dan yang kelima adalah bermanfaatan bagi peserta didik. Ilmu atau materi yang diajarkan untuk peserta didik itu bermanfaat bagi dirinya dan berkontribusi bagi masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari layar, yaitu pemetaan dalam kompetensi. Dalam proses pemetaan kompetensi ini, seharusnya mengidentifikasi, mengelompokkan dan juga menyusun standar kompetensi. Jadi, dalam maksud pemetaan kompetensi ini, sebelum membentuk tim pengembangan silabus, kita harus bisa mengelompokkan dan membagi-bagi kompetensi tersebut sebagai bahan dalam pembuatan atau bahan dalam silabus tersebut. Yang keempat, setelah pemetakan, maka kita akan lanjut ke dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Di dalam proses kegiatan ini, setelah kita menyusun pemetaan kompetensi yang telah kita lakukan tadi, maka kita akan melakukan pengembangannya dengan cara wajib dirancang kembali apa yang telah kita rancang di dalam kompetensi yang tadi telah kita rancang. Nah, kemudian kita akan melakukan pengembangan lebih lanjut lagi setelah itu. Dan setelah kita melakukan pemetaan dan juga mengembangkan, kita akan lanjut dengan merumuskan dan juga menentukan. Ini adalah hasil akhir dari tahap untuk membentuk tim pengembangan silabus. Kedua tahap ini atau merumuskan dan menentukannya akan menentukan hasil akhir dari tujuan tersebut, dari terbentuknya tim pengembangan silabus tersebut. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki pembahasan akhir, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu tahap-tahap akhir dari pengembangan silabus. Dan tahap akhirnya ini ada 5, yaitu perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, penetapan, dan penilaian. Di antara 5 ini kita harus ada di dalam pengembangan silabus agar terbentuknya silabus yang lebih baik dan juga terstruktur pengembangan silabusnya. Jadi di antara 5 ini adalah perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, pemantapan, dan penilaian. Dengan adanya 5 ini maka pengembangan silabus akan terbentuk. Cuma ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurang dalam penjelasan video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.